Salam sehat, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang titrasi asam basa. Titrasi adalah suatu metode untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan baku atau larutan standar dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya, yaitu dengan menggunakan alat bantu seperangkat alat titrasi. Penambahan larutan standar dilakukan sampai mencapai titik ekivalen, di mana titik ekivalen itu adalah titik di mana asam dan basa habis bereaksi. Titik ekivalen dapat ditentukan dengan munculnya warna pink pada sampel. Titik di mana terjadi perubahan warna indikator ini disebut dengan titik akhir titrasi. Nah, ini gambar untuk alat titrasi. Yang ini namanya statik dan plan. Ini. Kemudian ini diuret. Di mana diuret ini mempunyai keran. Nanti kalau keran yang dibuka, larutannya akan menetes. Nah, dia memiliki skala. Nah, nanti diuret ini ada yang berukuran 25 mili, 50, 100, dan seterusnya. Kemudian ini Erlenmeyer, tempat zat yang akan dititrasi, tempat zat yang akan dicari konsentrasinya. Sedangkan labu Erlenmeyer ini, buret ini tempat larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya. Ini juga jenisnya. Nah, caranya seperti ini. Jadi tangan kanan memegang Erlenmeyer, tangan kiri memegang buret tadi, keran buretnya. Jadi ketika airnya menetes, tangan kanan menggoyang-goyang larutan yang ada dalam Erlenmeyer ini. Nah, nanti akan terjadi perubahan warna menjadi seperti ini, warna pink, darah muda. Maka kalau sudah terjadi warna seperti ini, maka titrasinya dihentikan. Seperti itu caranya. Nah, rumus-rumus yang mau kita pakai nanti dalam hitung adalah MA kali PA kali A sama dengan MB kali PB kali B. Nah, M kali V ini, molaritas kali volume ini sama dengan mol. Molaritas kali volume sama dengan mol. Maka ini menjadi mol asam kali A. Ini juga sama mol basa kali B. Nah, di mana mol itu sama dengan gram per ml. Gram per ml. Ya. Jadi gram asam per ml kali A, seterusnya. Nah, MA itu adalah molaritas asam, satuannya molar. PA volume asam, A valensi asam. MB molaritas basa, PB volume basa, B valensi basa. Jadi valensi asam ini
menyatakan jumlah H positifnya. Nanti kalau H positifnya hasil ionisasi 1, maka harga A-nya 1. Kalau H positifnya 2, maka harga A-nya 2. Demikian juga B, seperti itu. Kalau hasil ionisasinya jumlah OH negatifnya 1, maka B-nya sama dengan 1. Kalau OH negatifnya sama dengan 2, maka harga B sama dengan B. Nah, supaya jelas nanti bisa kita perhatikan contoh soal. Baik. Nah, ada beberapa tipe titrasi asam basa. Yang pertama, titrasi asam kuat dengan basa kuat. Nah, asam kuat dengan basa kuat. Ini titik ekuivalennya itu sama dengan pH sama dengan 7. Itu ekuivalen capainya pH sama dengan 7. Karena asam kuat dengan basa kuat bersifat netral dia. Maka kalau netral pH-nya sama dengan 7. Nah, kita perhatikan contoh soal ini. Ini soalnya. Maka ini adalah volume asam. Ini molaritas basa, volume basa. Nah, diminta kita mencari MA. Cari MA ini dia. Kita ionkan dulu dia, NaOH terionisasi jadi ini, OH negatifnya 1, maka harga juga valensi basa 1. H2SO4 terionisasi jadi ini, maka jumlah H positifnya ada 2. Ada 2, maka harga A-nya sama dengan 2. Maka kita masukkan ke rumus. Polaritas asam kali volume asam kali asa valensi asam sama dengan polaritas basa kali volume basa kali valensi basa. Nah, tadi diketahui volume asamnya 45 mili. Harga A-nya 2, dari sini tadi harga A-nya 2. Nah, MB-nya diketahui 0,6, volume basanya 5, B-nya 1, dari sini B-nya 1. Maka MA sama dengan 0,6 kali 25 per 2 kali 45. Didapatlah harganya 0,167 molar. Sehingga konsentrasi H2SO4 yang diperoleh sama dengan 0,167 molar. Dan kita lihat contoh yang kedua. X gram padatan NaOH dilarutkan dalam air sehingga volume larutan ini terus. Maka dalam soal ini yang diketahui adalah volume asam. Volume asamnya ini, volume asam 25 mili. Volume basanya 20 ini. Molaritas asamnya, ini molaritas asam 0,1. Nah, HCl terurai jadi H positif tambah Cl negatif. Maka jumlah H positifnya 1, maka ini harga A-nya 1. NaOH terionisasi jadi Na positif tambah OH negatif. Maka OH-nya ada 1, maka B 1. Nah, ditanya adalah nilai X dalam satuan gram. Maka kita masukkan ke rumus tadi. Ini. Maka MB sama dengan 2,5 per 20. Jadi 0,1 kali 25, 2,5 kali 1, 2,5. Dan ini 20 kali 1, 20. Maka 20 MB. Maka MB sama dengan 2,5 per 20. MB sama dengan 0,125. Didapatlah konsentrasi basanya 0,125. Lalu karena yang ditanya tadi adalah massa,
Kita masukkan ke rumus ini. MB sama dengan gram per mr kali 1000 per ml. Nah, MB-nya tadi 0,125, ini gram per 40. Jadi 40 ini adalah mr dari NaOH. mr dari NaOH kali 1000 per 500. Nah, 1000 per 500 2 yang begini 20, maka 20 kali ini dapat 2,5 gram. Oke. Sekarang yang kedua, titrasi asam kuat dengan massa lemah. Jadi yang kuat ini adalah asam, maka sifatnya bersih adalah asam. Yang kuat menentukan sifat. Karena asamnya yang kuat, basanya lemah, maka dia nanti bersifat asam. Maka karena dia bersifat asam, titik ekivalennya dicapai pada pH lebih kecil dari 7. Ingat sifat asam kemarin. Kalau asam, pH-nya kurang dari 7. Nah, kita lihat contoh soal ini. Nah, dalam soal ini diketahui volume asam. Ini HCl ini asam. Volume asamnya 25 ml. Kemudian ini basa. Volume basanya 50. Molaritas basanya 0,1. Yang ditanya konsentrasi HCl, konsentrasi asam. Maka ini dia. Masukkan ke rumus ini. Tadi volume asamnya 25. Ini harga valensi asamnya 1 dari sini. HCl, H positif, Cl negatif, hanya 1. MD-nya tadi 0,1, volume basanya 50, V-nya kali 1. Ya. Nah, masukkan maka didapatlah ini 0,1 kali 50 kali 1, kan? 0,1 kali 50, 25 kali 1, 25. Nah, dapatlah 0,2. Sehingga konsentrasi HCl yang diperoleh sama dengan 0,2 molar. Baik, sekarang titrasi asam lemah dan basa kuat. Nah, karena basanya yang kuat, maka nanti larutan ini bersifat basah. Maka titik ekivalen akan mencapai pH di atas 7. pH-nya di atas 7. Karena dia bersifat banyak. Kita lihat contoh soal ini. Ini asam lemah, ini basa kuat. Ya, asam lemah, basa kuat. CH3COH itu asam lemah, KOH basa kuat. Nah, dalam soal ini diketahui volume asamnya 20 ml, konsentrasi basa 0,1, volume basa 10. Yang ditanya MA, molaritas asam, akan masukkan ke rumus. Sehingga didapatlah konsentrasi asam sama dengan 0,05 molar. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang titrasi asam lemah dengan basa lemah. Maka sama-sama lemah, maka dia bersifat netral. Ya, maka titik ekivalen yang dicapai yaitu sama dengan 7, karena netral dia. Kita lihat contoh soal ini. Jadi ini basa lemah, ini asam lemah. Volume basa diketahui 25, volume asam 50, molaritas asam 0,1. Yang ditanya molaritas basa, MD. Nah, ini harga A-nya 1. Ini harga B-nya 1. Maka masuk ke rumus. Nah, ini dia. Masukkanlah datanya. A-nya tadi 0,1,
volume asamnya 50, A-nya 1. Volume basanya 25, B-nya 1. Maka MB sama dengan 0,1 kali 50 per 25. Didapatlah MB sama dengan 0,2. Jadi konsentrasi NH3 atau konsentrasi basa yang didapat adalah 0,2 M. Kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini ini asam lemah, ini basa kuat. Asam lemah, basa kuat. Nah, di sini diketahui molaritas basanya 0,1. Mencari volume asam, ini kita rata-ratakan karena ini 3 kali percobaan dilakukan. Maka kita rata-ratakan, maka volume rata-rata asamnya didapat 40. Kan? Karena ini dijumlahkan 120, 3, 40, ya kan? Volume asamnya 40. Volume basanya juga begitu, dijumlahkan yang semua. 24 tambah 25 tambah 26. Lalu dibagi 3. Didapatlah volume basanya 25. Nah, berarti yang diketahui PA-nya 40 mili, PB-nya 25, MB-nya 0,1, A-nya 1, B-nya 1. Maka ditanya, berapakah molaritas asam? Kita masukkan ke rumusnya. Molaritas asam kali volume asam kali valensi asam sama dengan molaritas basa kali volume basa kali valensi basa. Volume asamnya tadi 40, valensi asamnya 1. Molaritas basanya 0,1, volume basa 25. Valensi asam, valensi basa 2. Maka didapatlah konsentrasi asam sama dengan 0,1 kali 50 per 40. Sama dengan 0,125 N. Itulah cara mencari konsentrasinya. Untuk yang terakhir, diketahui 5 gram mineral yang di dalamnya ada senyawa kapur tohor atau CaO yang tak murni, dilarutkan ke dalam air. Larutan ini dititrasi membutuhkan 50 ml HCl2N. Tentukan kemurnian kalsium oksida tersebut. Jadi yang ditanya adalah kadar CaO. Kadar CaO itu berapa persen? Maka reaksi yang terjadi di sini, CaO tadi dilarutkan dalam air. Inilah reaksinya. Sehingga dihasilkanlah CaOH2 kali. CaO tambah H2O bereaksi menghasilkan CaOH2 kali. CaOH2 kali. Lalu CaOH2 kali itu direaksi dengan HCl. Inilah hasilnya. CaCl2 tambah 2H2O. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus ini. Nah, valensi asamnya 1, molaritas asamnya 2, valensi asam 50. Valensi basa 2, molaritas basa ditanya, valensi basa 2. Maka didapatlah molaritas basa kali volume basa sama dengan 50 mmol. Nah, perhatikan caranya. Ini 1 kali 2, 2 kali 50, 100, ya kan? 100 bagi 2, 50, kan itu. Jadi molaritas basa kali volume basa sama dengan 50. Nah, tadi diketahui bahwa
Mol CaO sama dengan 0,05 mol. Dari mana itu? Ini dibagi 1000 tadi. Ini kan milimol. Juga menjadi mol menjadi ini. Nah, massa CaO yang bereaksi sama dengan mol kali mR. Ingat pelajaran waktu kelas 10. Mencari massa, jika diketahui molnya, maka massa sama dengan mol kali mR. Mol kali mR sama dengan molnya tadi 0,05, mR-nya 56. mRCaO. Tadi dalam soal diketahui mR. Maka sama dengan 2,8 gram. Nah, tadi dalam soal diketahui massa daripada kapur tohor itu 5 gram, ya kan? Setelah bereaksi ternyata dia didapat 2,8 gram. Jadi kadar kemurnian CaO-nya sama dengan massa yang dicari per massa yang diketahui dikali 100%. Massa yang dicari per massa yang diketahui dikali 100%. Sehingga didapatlah kadar daripada CaO itu sama dengan 56%. Baik. Nah, indikator yang sesuai dengan tipe titrasi asam basa. Apa saja indikator yang sesuai? Nah, kalau misalnya dia asam kuat dengan basa kuat, apa indikator yang sesuai di sana? Nah, tadi kalau dia asam kuat, basa kuat, berarti dia bersifat netral. pH-nya sama dengan 7. Maka kalau dia asam kuat dengan basa kuat, indikator yang tepat digunakan adalah Phenolphthalein putih, di mana trayek pH-nya antara 8,3 sampai 10. Jadi nanti dia berubah warnanya dari tidak berwarna menjadi merah muda atau menjadi berwarna pink. Nah, selanjutnya kalau basa kuat, asam kuat dengan basa lemah. Asam kuat dengan basa lemah berarti bersifat asam dia. Maka titik ekuivalennya di mana pH-nya kurang dari 7. Indikator yang tepat digunakan di sini adalah metil merah. Metil merah. Di mana trayek pH-nya sekitar 4,2 sampai 6,4. Itu warnanya berubah dari merah menjadi pink. Nah, titrasi asam lemah dengan basa kuat. Asam lemah dengan basa kuat berarti bersifat basa dia. Maka pH-nya lebih dari 7. Indikator yang tepat dipakai adalah PP, di mana trayek pH-nya antara 8,3 sampai 10,1. Perubahan warnanya dari tidak berwarna menjadi warna pink. Yang terakhir, titrasi asam lemah dengan basa lemah berarti dia bersifat netral, pH-nya sama dengan 7. Sama dengan 7. Indikator yang dipakai adalah Bromthymol Blue, BTB, Bromthymol Blue. Trayek perubahan pH-nya sekitar 6,0 sampai 7,0. Warnanya berubah dari kuning menjadi biru. Nah, ini trayek perubahan indikatornya, perubahan warnanya. Metil zinc, trayeknya dia berubah dalam asam berwarna merah, dalam basa berwarna kuning. Metil zinc. Kemudian metil merah, trayek pH-nya dalam asam warnanya merah, dalam basa warnanya kuning. Selanjutnya lakmus, trayek pH-nya dalam asam dia berwarna merah,
dalam basa berwarna biru. Ini BTB, Brown Timur Blue, proyeknya. Dalam asam dia berwarna kuning, dalam basa dia berwarna biru. Dalam Talen, PP, proyeknya. Dari tak berwarna dalam asam, menjadi berwarna merah muda atau berwarna pink. Nah, ini contohnya. Diambil air limbah, diukur pH-nya ternyata 8. Maka kalau pH-nya 8, kemudian pengujian indikator metil merah, Brown Timur biru, dan Talen berturut-turut adalah berapakah? Jadi metil merah menjadi warna kuning, Brown Timur biru menjadi biru, dan Talen tak berwarna. Ini adalah larutan A diuji dengan indikator metil merah, dia menjadi warna kuning. Metil zinga berwarna kuning juga. Dengan BTB berwarna biru. Berapa pH-nya? Berarti sekitar 7,6 sampai 8,3. Baik. Demikian pembelajaran kita. Nanti akan Bapak berikan tugas kita untuk latihan di rumah. Demikianlah, semoga apa yang kita sudah sajikan tadi itu dapat kita paham. Tuhan memberkati. Salam sehat.